Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada perkuliahan penulisan ilmiah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama terkait dengan literasi dan etika penulisan ilmiah. Seperti yang sudah disampaikan pada awal perkuliahan, bahwasanya untuk perkuliahan penulisan ilmiah ini dibagi menjadi 3 blok. Blok pertama yaitu Pak Fauzan, saya rasa sudah selesai. Kemudian blok kedua yaitu saya, dan blok kedua atau saya ini akan berakhir pada topik ini, yaitu literasi dan etika penulisan ilmiah. Mulai minggu depan itu sudah masuk pada bloknya Pak Oki. Saya harap teman-teman tetap belajar, tetap bersabar, dan tetap tenang. Meskipun memang seharusnya pada masa wabah ini kita harus banyak istirahat gitu ya, dan meningkatkan daya imun kita agar kita tidak terserang COVID-19. Akan tetapi memang mau tidak mau kita harus tetap melanjutkan perkuliahan kita agar teman-teman juga bisa memanfaatkan waktu yang lebih bermanfaat gitu ya. Masuk ke arti dari literasi. Literasi sendiri itu dipahami sebagai kemampuan untuk membaca, menulis, dan menggunakan data yang ada, kemudian menuliskannya gitu ya, dan juga memahami apa yang dibacanya. Kemudian itu bisa meningkatkan pemahaman atau kemampuan nalar dari atau kecerdasan dari si pembaca tersebut. Di Indonesia sendiri juga saya rasa program peningkatan literasi itu banyak, yaitu dengan semisal menyediakan perpustakaan, atau akhir-akhir ini ya disediakan e-book yang gratis seperti itu ya, agar memang kemampuan membaca masyarakat agar masyarakat lebih cerdas gitu ya, dan juga masyarakat lebih mengetahui perkembangan zaman itu bisa difasilitasi gitu ya. Selanjutnya dari UMY sendiri itu menyediakan sumber literasi yang banyak, saya rasa sudah banyak. Yang pertama terkait dengan e-book, ada skripsi, ada artikel jurnal gitu ya. Untuk detailnya nanti teman-teman bisa baca di slide. Selanjutnya untuk artikel jurnal di C itu teman-teman kemarin juga sudah mulai mencoba, yaitu membuka artikel di Agraris ya. Selanjutnya juga ketika teman-teman ingin mencari sumber artikel jurnal nasional yang diterbitkan di bawah Kementerian Agama, itu bisa dicari di sini moraref.kemenak.go.id, atau jurnal nasional yang diterbitkan oleh Ristek Dikti itu bisa di garuda.ristek.brin.go.id, atau untuk mengecek akreditasi jurnal itu bisa di sinta.ristek.brin.go.id. Apa itu akreditasi jurnal? Jadi kalau di jurnal internasional Scopus itu biasanya di ranking dari 4 kuartil, 5 tambah non kuartil gitu ya. Dari mulai yang paling bawah itu non kuartil, kuartil 4, kuartil 3, kuartil 2, kuartil 1. Kuartil 1 itu impact faktornya tinggi, nilai angka citasinya juga tinggi. Akhirnya dia bisa masuk pada kuartil 1 atau Q1. Nah, di Indonesia sendiri pemeringkatan jurnal itu juga ada akreditasi. Dari mulai Sinta 6 sampai Sinta 1. Sinta 6 itu yang terendah, Sinta 1 itu yang tertinggi. Kalau jurnal agraris itu Sinta 2. Jadi bisa dikatakan jurnal agraris itu jurnal yang bukan ecek-ecek, tapi jurnal yang bagus karena sudah memiliki peringkat, yaitu Sinta 2. Kalau untuk menuju Sinta 1 saya rasa tidak gampang, karena seperti jurnal HI yang ada di jurusan HI UMY itu mencoba untuk apply di Sinta 1 tapi belum berhasil. Jurnal HI UMY itu mencoba untuk mulai meng-apply Scopus, karena ketika jurnal nasional yang bisa masuk atau terindeks Scopus itu nanti secara otomatis masuk pada peringkat Sinta 1 gitu ya. Dan jurnal nasional atau internasional yang open access juga bisa diakses di doaj.org. Selanjutnya
Teman-teman, saya rasa ketika menulis kemarin ya, ketika belajar menulis, saya itu merekomendasikan jangan sampai sumber yang dimasukkan, pustaka yang dimasukkan dalam tulisan teman-teman itu dari sumber-sumber yang tidak jelas. Saya menganjurkan untuk sumber-sumber yang dipakai itu dari artikel jurnal. Kenapa artikel jurnal? Karena artikel jurnal itu melalui proses peer review, jadi kualitasnya lebih bagus karena mendapatkan masukan dari expert-expert lainnya. Jadi tidak hanya sekedar menulis, publish enggak, tapi menulis kemudian direview oleh orang lain yang expert, kemudian diberikan masukan dan ada perbaikan di sana. Jadi kualitasnya akan lebih bagus. Kemudian di sini saya akan mencoba menyampaikan ada dua sumber artikel jurnal yang bereputasi internasional yang kualitasnya bagus. Itu saya di sini sampaikan ada dua. Yang pertama adalah ScienceDirect atau Elsevier. Itu bisa diakses di sciencedirect.com. Kemudian akan muncul seperti ini tampilan di layar. Di sana nanti akan ada keyword, author name, journal, volume, issue, dan page. Ketika memang teman-teman mendapati sebuah artikel dan informasinya lengkap, itu bisa dimasukkan semuanya. Tapi ketika teman-teman ingin mencari artikel sesuai dengan keywords atau keinginan atau tema yang teman-teman tentukan, itu nanti bisa dimasukkan di bagian keyword ini, semisal sustainable agriculture atau tema-tema lain. Nanti akan muncul hasil dari artikel dari berbagai jurnal yang kualitasnya tinggi gitu ya. Jadi di sumber ini, sumber artikel jurnal ini tidak hanya dari satu jurnal, tapi dari berbagai jurnal dihimpun menjadi satu database. Ini ScienceDirect. Di contoh ini saya coba sampaikan menggunakan contoh land use change, akan keluar seperti ini. Kalau untuk di ScienceDirect itu ada menu filter di sini. Pertama, filter itu bisa didasarkan pada tahun terbit, nanti bisa dipilih yang mana. Kemudian juga filter bisa didasarkan pada jenis artikelnya. Yang pertama review artikel, tinggal klik, kita ingin cari yang review saja, kita tinggal klik review artikel. Nah, yang kita ingin cari yang research artikel, nah kita tinggal klik research artikel, nanti yang keluar akan research artikel semuanya. Dan sebagai catatan bahwasanya ScienceDirect ini adalah database artikel jurnal yang berbayar. Kalau kita tidak berlangganan, kita tidak bisa download secara cuma-cuma. Nah, saya ada cara bagaimana mendownload artikel-artikel di ScienceDirect ataupun Springer secara gratis, tapi tidak bisa saya sampaikan di sini. Nanti ketika bertemu atau di kesempatan lain, nanti silakan bertanya, nanti akan saya sampaikan gitu ya. Kemudian ketika search tadi akan muncul seperti ini dan sesuai filter gitu ya, akan muncul seperti ini, tinggal klik nanti akan muncul judul, kemudian doi, kemudian abstrak. Untuk full paper kalau dia gratis nanti akan muncul downloadan PDF. Tapi kalau dia tidak gratis nanti biasanya get access. Di PDF-nya itu ada tulisan get access, berarti dia berbayar. Selanjutnya database artikel jurnal yang selanjutnya yaitu di link Springer ya, link Springer dari Springer. Springer ini juga database dari artikel-artikel jurnal yang kualitasnya tinggi, tapi memang yang lebih banyak digunakan atau kualitasnya lebih banyak itu memang yang tadi ScienceDirect itu jumlah artikel jurnalnya lebih banyak gitu ya. Di sini nanti sama seperti tadi, tinggal dimasukkan keywordnya apa, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian di bagian ini itu adalah filternya, nanti tinggal di filter yang bagian mana, apakah artikel atau apakah book chapter dan sebagainya. Selanjutnya tadi adalah terkait dengan literasi. Kita akan lanjutkan terkait dengan etika. Etika adalah prinsip-prinsip benar salah mengenai apa yang dilakukan seorang individu sebagai makhluk bermoral yang bebas, yang digunakan untuk membimbing perilakunya. Misal dalam di Jawa etika ke rumah seseorang itu bagaimana, harus mengetuk pintu semisal dan sebagainya. Nah, pada konteks yang saya sampaikan ini adalah etika dalam penulisan ilmiah. Pelanggaran etika akademik yang pertama ada Sloppy research, penelitian ceroboh, rancangan riset buruk, metodologi tidak jelas, salah analisis dan penarikan kesimpulan. Kalau dari awal sudah salah, biasanya kesimpulannya juga akan salah. Ini harus dihindari. Makanya teman-teman
posisinya teman-teman masih S1 proses gitu ya, on progress. Kemudian nanti teman-teman akan melakukan penelitian, yaitu skripsi. Oleh karena itu nanti akan ada pembimbing, dosen pembimbing, pembimbing 1, pembimbing 2. Nah, itu nanti akan membantu untuk belajar bersama, menulis rancangan riset, kemudian membuat metodologi, membuat variabel penelitian, indikator, dan sebagainya. Selanjutnya, pelanggaran selanjutnya yaitu scientific fraud atau penipuan ilmiah gitu ya. Pelanggaran etika yang fatal kalau ini. Dalam beberapa kasus pelaku bisa dijerat sanksi hukum. Contohnya ada plagiarisme, penciplakan, pembajakan, falsifikasi data atau penipuan data gitu ya, pengarangan data yang tidak sebenarnya. Dulu saya pernah cerita di Jepang ada seorang peneliti, yaitu meneliti tentang sel ya. Dia meneliti, kemudian hasil penelitiannya dia publish, karena hasil itu orang lain belum ada yang bisa, tapi dia bisa. Kemudian dia membuat dia terkenal dan pembimbing dia juga terkenal gitu ya. Akhirnya peneliti-peneliti di dunia mencoba untuk mengulangi penelitian dia, tapi hasilnya berbeda, hasilnya tidak berhasil atau gagal gitu ya. Berulang kali peneliti-peneliti lainnya mencoba, ternyata gagal terus. Dan akhirnya si peneliti Jepang tadi mengaku ternyata dia memalsukan datanya. Akhirnya si pembimbing dari peneliti Jepang tadi bunuh diri karena merasa malu gitu ya. Dan dia sendiri saya sekarang kurang tahu, tapi memang benar-benar sangat malu dia karena tindakannya seperti itu. Karena di Jepang itu kan rasa rasa malu itu nomor satu ya. Bagaimana dia bisa menghilangkan rasa malu itu sangat susah gitu ya. Nah, dia sudah membuat malu pembimbingnya sampai pembimbingnya bunuh diri gitu ya. Nah, jangan sampai kita nanti penelitian melakukan seperti itu. Penyebab pelanggaran etika akademik yang pertama keterbatasan waktu. Contohnya peneliti dosen gitu ya. Dosen itu biasanya dapat hibah dari internal atau universitasnya atau hibah penelitian dari negara. Nah, biasanya hibah tersebut, hibah penelitian itu ada periodenya, periode setahun. Dalam setahun hasil sudah ada, hasil sudah harus ada dan sudah harus publish. Nah, itu kan membuat si peneliti terkadang asal melakukan penelitiannya atau ketika penelitiannya belum selesai dibuat itu selesai, kemudian datanya dibuat-buat atau dikarang agar ada data dan agar dia bisa publish. Karena kalau dia tidak publish nanti tanggung jawabnya dia akan ditagih oleh universitas ataupun negara. Oleh karena itu keterbatasan waktu itu terkadang membuat etika akademik dilanggar. Selanjutnya, kurang banyak membaca dan melakukan analisis. Ini penting, kemampuan literasi itu untuk bisa meningkatkan pemahaman atau pengetahuan seseorang. Selanjutnya, kurangnya pemahaman tentang kode etik penulisan artikel ilmiah. Oleh karena itu, memang kode etik penulisan ilmiah ini perlu dipahami oleh peneliti atau penulis agar memang mereka tidak melakukan sesuatu yang melanggar kode etik gitu ya. Dia tidak mencoba menjiplak atau dia tidak mengarang data gitu agar penelitiannya tertampak bagus gitu. Selanjutnya, kurangnya pendidikan dan pengetahuan. Oleh karena itu peneliti biasanya akan lebih dihargai atau mungkin dipandang ketika memang gelarnya itu lebih tinggi. Kenapa? Karena memang dia itu akan dipandang ketika memang pendidikan formalnya tinggi, dan itu biasanya ya, meskipun tidak semuanya, biasanya itu berbanding lurus dengan pengetahuannya juga tinggi. Meskipun pendidikan formal itu tidak menjamin pengetahuan seseorang lebih bagus, tapi memang salah satu jalan agar pengetahuan seseorang, kemampuan seseorang dalam meneliti atau dalam menulis lebih bagus itu dengan mengikuti pendidikan formal. Selanjutnya, ambisi materi. Di peneliti di Indonesia atau di luar negeri mungkin ya, kalau di Indonesia itu memang ada, ketika seseorang bisa publish di jurnal internasional yang bereputasi, itu dia akan mendapatkan insentif atau reward berupa uang. Nah, kalau orang-orang yang ngejarnya materi, dia kan nanti akan mencoba untuk membuat datanya bagus, kemudian bisa publish, dan dia dapat insentif. Nah, ini kan mengejar materi. Selanjutnya, Hollywood Syndrome. Sindrom ketenaran gitu ya. Orang ingin tenar dengan bisa publish banyak, bisa publish di jurnal-jurnal bereputasi, meskipun hasilnya itu merupakan bukan hasil yang asli semisal, karena dia ingin portofolionya banyak, dia ingin tampak tulisannya banyak gitu ya. Karena memang seorang peneliti atau dosen, salah satu isi portofolio yang dinilai itu adalah
publikasinya. Jadi ketika orang sindromnya ingin tenar, ingin terkenal, biasanya ya arahnya mungkin saja dia akan melanggar etika akademik. Mohon maaf, baterainya tadi. Selanjutnya sanksi plagiarisme. Ini sudah ada ya, sanksi plagiarisme. Saya rasa mungkin aplikasinya yang belum terlalu banyak. Selanjutnya terkait dengan akhir-akhir ini kita ada similarity checker, kita menggunakan Turnitin, ada Viper, ada Flag Tracker, ada Authenticate dan sebagainya. Untuk ini kenapa kok similarity itu perlu kita cek agar kita bisa menilai kesamaan tulisan kita dengan orang lain itu seberapa gitu ya. Kalau memang tinggi ya berarti mungkin saja apa yang kita tulis itu sama dengan orang lain, nanti bisa dianggap kita memplagiat karya orang lain dan itu perlu kita kurangi similarity-nya. Pada praktis 7 ini teman-teman akan kita minta untuk mengupload, menilai Turnitin similarity dari artikel atau tulisan yang teman-teman buat di praktis 6. Caranya seperti ini, nanti bisa dilihat di e-learning juga ya. Yang pertama nanti caranya buat account di Turnitin, turnitin.com seperti ini, create account. Kemudian nanti pilih student ya. Kemudian nanti akan muncul seperti ini, masukkan class ID, class enrollment key dan seterusnya, kemudian klik agree. Jadi yang perlu teman-teman upload yaitu hasil dari Turnitin ini. Setelah teman-teman membuat account, kemudian tulisan pada praktis 6 silahkan di-upload silahkan dicek Turnitin dengan di-upload di Turnitin yang sudah teman-teman buat sesuai dengan kelas masing-masing. Setelah selesai dan hasil Turnitinnya keluar, itu nanti hasil Turnitin itu teman-teman download berupa PDF biasanya, berupa PDF di-download, kemudian di-upload di e-learning, gitu ya. Saya rasa cukup sekian, semoga bermanfaat dan untuk waktunya mengerjakan adalah satu minggu ya, sampai di hari Minggu depan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.